Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini anak-anakku? Sudahkah kalian siap kuliah hari ini? Kuliah hari ini akan membahas tentang desain studi epidemiologi. Nah, apa sih tujuan dari desain studi epidemiologi? Yaitu untuk mengendalikan dan mencegah penyakit yang jika tidak dicegah akan membebani individu atau masyarakat di masa mendatang. Studi epidemiologi itu untuk mengidentifikasi resiko penyakit dan untuk melihat faktor-faktor promotif dan preventif dari penyakit. Nah, macam dari studi epidemiologi itu ada studi deskriptif dan analitik. Epidemiologi deskriptif adalah suatu jenis studi yang di situ akan menggambarkan tentang frekuensi atau jumlah dan distribusi atau persebaran masalah kesehatan. Namun, di epidemiologi deskriptif ini tidak akan menjawab tentang faktor penyebab yang mempengaruhi masalah kesehatan tersebut. Studi deskriptif itu merupakan studi yang menitik beratkan pada karakteristik dari frekuensi dan distribusi penyakit yang biasanya digambarkan pada apa atau siapa yang mengalami sakit, kapan dia sakit, dan di tempat mana. Ciri-ciri desain deskriptif itu yaitu menggambarkan fenomena yang menekankan pada kondisi faktual saat ini berdasarkan data atau berdasarkan pengamatan. Kemudian membuat prediksi dan melakukan implikasi pada suatu masalah kesehatan yang ingin dipecahkan. Fenomena ini biasanya tanpa dilakukan suatu perlakuan tertentu. Jadi apa adanya yang di masyarakat dan juga tidak menganalisis mengapa fenomena itu terjadi. Ciri lainnya yaitu biasanya menguraikan hanya satu variabel. Jika lebih dari satu variabel akan diuraikan satu persatu. Hasil studi deskriptif ini digunakan untuk dilanjutkan pada studi analitik. Kecenderungannya itu tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan. Studi epidemiologi itu dibagi pada studi observasional dan studi eksperimental. Harusnya kalian telah dengar itu ya nak di penelitian. Studi observasional itu untuk populasi itu ada studi korelasi. Sedangkan untuk individu ada cross sectional, case control, cohort. Studi korelasi itu merupakan suatu pengamatan dalam satu unit yang dianalisis dan dievaluasi dalam kelompok populasi pada suatu kelompok dengan wilayah tertentu, bukan hanya individu ya anak-anak. Nah, ciri-cirinya yaitu mengamati suatu kelompok atau agregat individu. Agregat ini biasanya dibatasi secara geografis. Kenapa dibatasi geografis? Itu untuk mempermudah pengambilan kesimpulan. Kemudian mendeskripsikan hubungan korelasi antara penyakit dan faktor-faktor penelitian. Studi korelasi juga disebut studi ekologi. Data yang digunakan itu misalkan di populasi akan membandingkan frekuensi penyakit pada kelompok-kelompok yang berbeda dari suatu populasi dalam periode yang sama. Misalkan kelompok A dan kelompok B pada bulan
ini dengan musim yang sama. Kemudian frekuensi dari kelompok-kelompok yang sama pada periode berbeda. Misalkan kelompok 1 itu pada musim kemarau, yang satu pada musim penghujan. Ini merupakan kelebihan dari studi ekologi, yaitu dapat menggunakan data insiden, prevalensi, dan mortalitas. Nah, digunakan pada penyelidikan awal untuk menyelidiki hubungan paparan dan penyakit. Mudah dilakukan dan murah dengan memanfaatkan informasi yang tersedia. Nah, kekurangannya apa sih? Kekurangannya adalah dapat menimbulkan bias atau kesalahan dalam pengambilan keputusan yang dikenal sebagai ecological fallacy atau kesalahan dari studi ekologi. Nah, kemudian banyak faktor resiko yang berpengaruh pada geografis, misalkan polusi udara, industri berat, penuaan, kepadatan, itu yang biasanya tidak bisa dianalisis dan akhirnya membuat penelitian itu kurang valid gitu ya. Tidak dapat digunakan sebagai dasar kesimpulan kausal. Kesimpulan kausal itu apa? Kesimpulan sebab akibat. Nah, peneliti tidak mengetahui hubungan antara persebaran faktor risiko dan persebaran penyakit. Kelebihannya, desain ini paling sering digunakan untuk mengawali suatu penelitian. Cepat, tidak mahal karena data biasanya telah ada. Anda, pemerintah, atau instansi swasta yang biasanya melakukan data rutin pengumpulan data dengan cara ini. Contohnya, data geografis yang dikumpulkan oleh BPS, kemudian data produksi pangan, misalkan Kementerian Ketahanan Pangan, pencatatan pelaporan mengenai mortalitas dan morbiditas bisa dari Dinkes, kemudian industri dan pabrik dari Kementerian Ketenagakerjaan gitu ya. Kelemahannya apa sih? Kelemahannya adalah karena studi korelasi ini berdasarkan populasi, maka tidak dapat digunakan untuk melihat hubungan antara faktor resiko penyakit dengan individu anggota populasi tersebut. Nah, misalkan ada studi korelasi yang akan mengevaluasi apakah pemeriksaan pap smear memiliki korelasi dengan morbiditas dari CA cervix. Nah, ternyata hasilnya itu menunjukkan korelasi positif antara screening pap smear dengan penurunan morbiditas CA cervix. Nah, penurunan dari screening akan semakin menurunkan rendahnya penurunan morbiditas CA cervix. Namun, dari penelitian itu akan timbul beberapa pertanyaan. Contohnya, benarkah program screening dari pap smear itu akan menurunkan morbiditas CA cervix? Nah, hipotesis tersebut tidak dapat diuji. Kenapa? Karena tidak mungkin untuk menentukan apakah yang benar-benar wanita yang melakukan screening itu adalah wanita yang sama yang tidak mengalami CA cervix. Siapa tahu wanita lain yang tidak melakukan screening, gitu ya. Nah, kelemahan yang berikutnya tidak dapat mengontrol faktor confounding.
Contohnya, pada penelitian korelasi dengan mengevaluasi tentang rata-rata intake daging babi per kapita dengan kaitannya pada morbiditas CA mamai di 28 negara. Hasilnya ada korelasi positif yang kuat antara dua variabel tersebut. Namun, meningkatnya konsumsi babi ini dapat berkorelasi juga dengan faktor lain yang merupakan faktor resiko CA mamai. Contohnya, korelasi dengan saat intake babi meningkat, maka lemak juga meningkat. Intake babi meningkat, konsumsi sayur menurun. Intake babi meningkat pada kelas sosial ekonomi yang tinggi. Dan tidak mungkin untuk memilih-milih dari faktor confounding di atas dengan melakukan data dari studi korelasi. Maka dari itu, ini studi korelasi itu tidak dapat mengontrol confounding yang ada. Nah, faktor studi korelasi ini hanya mempresentasikan tingkat rata-rata keterpaparan daripada tingkat keterpaparan yang sesungguhnya terjadi pada individu. Contohnya, studi korelasi untuk mengevaluasi hubungan konsumsi alkohol per kapita dengan kematian akibat PJK. Nah, dari studi tersebut menunjukkan bahwa korelasi terbalik antara konsumsi alkohol dan kematian karena PJK. Negara-negara dengan tingkat konsumsi alkohol yang tinggi, maka tingkat kematian oleh PJK rendah. Nah, penelitian itu harus dilakukan studi analitik pada individu-individu. Nah, setelah dilakukan studi analitik, ditemukan bahwa hubungan antara alkohol dan PJK itu tidak menunjukkan hubungan linier terbalik yang sederhana. Jadi berbentuk kurva J di mana individu-individu peminum alkohol dalam jumlah banyak, maka kematian PJK meningkat. Individu yang konsumsi alkohol sedang, tingkat PJK-nya rendah. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa studi korelasi ini hanya mempresentasikan tingkat rata-rata keterpaparan saja. Nah, contoh lain itu pada korelasi antara konsumsi daging per kapita dengan frekuensi penyakit CA pada perempuan di negara-negara tertentu. Nah, ternyata ada hubungan atau korelasi positif antara negara-negara dengan tingkat konsumsi daging per kapita yang rendah memiliki frekuensi CA kolon yang rendah. Kemudian negara dengan tingkat konsumsi daging yang tinggi memiliki CA kolon yang tinggi. Nah, korelasi itu diukur dengan koefisien korelasi dengan dilambangkan R. Itu untuk mengukur hubungan linier antara faktor resiko dan kejadian penyakit. Apakah suatu unit perubahan pada level keterpaparan akan terjadi peningkatan atau penurunan frekuensi penyakit secara proporsional. Nah, R itu bervariasi dari +1 dan -1. Plus di situ berarti hubungan mereka itu positif. Semakin meningkatnya A, maka akan meningkatkan B. Sedangkan yang korelasi negatif itu semakin meningkatkan A, maka akan menurunkan B. Ini merupakan UAS kita yang di situ memperlihatkan bahwa kesehatan itu merupakan hak dari semua manusia yang dengan ilmu epidemiologi itu akan bisa melakukan pencegahan dari suatu penyakit yang akhirnya kesehatan itu dapat diperoleh. Sekian presentasi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.